Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 dengan anggota Ifatul Wafa dengan NIM F1G1 1908 dan rekan saya Ulfanianti dengan NIM F1G1 1903. Kami akan mempresentasikan 8 Golden Rules Interface Design berdasarkan website yang telah kami buat. Untuk poin pertama yaitu strive for consistency. Konsistensi masuk ke dalam 8 elemen penting. Menurut panduan 8 Golden Rules website, harus konsisten dalam segi desain. Maksudnya adalah kita harus menggunakan template yang sama untuk setiap page. Jangan sampai user bingung karena website kita menggunakan desain yang berbeda-beda untuk setiap page-nya. Untuk website yang telah kami buat, analisis pertama untuk strive for consistency, selalu tetap konsisten pada template warna yang digunakan, yaitu warna biru, karena menurut kami warna tersebut sudah netral dan terlihat sederhana serta tidak membuat website terlihat sangat berlebihan, dan saat user membuka website tersebut tidak akan bosan karena tampilannya yang tidak terlalu mencolok. Berikut tampilan halaman depan untuk website yang telah kami buat. Poin yang kedua yaitu enable frequent user to use shortcut. Dalam merancang antarmuka website, seorang interface designer harus memperhitungkan jenis variasi usernya, baik itu dari segi latar belakang budaya dan bahasa, juga variasi tingkat pemahaman user terhadap website. Pada poin ini yang lebih sering dipikirkan adalah perbedaan kebudayaan user, sehingga website harus dirancang dalam berbagai bahasa. Tidak harus demikian, tetapi lebih efektif jika universal usability diterapkan pada variasi tingkat pemahaman user terhadap website. User yang baru menggunakan website atau user yang sudah terbiasa dengan website tentu memiliki preferensi antarmuka yang berbeda. Misalnya ada shortcut untuk suatu fungsi tertentu bagi user yang sudah sering menggunakan website, sehingga dapat lebih memudahkan user untuk menggunakan fungsi tersebut. Pada website tersebut terdapat shortcut yang dapat memudahkan user untuk kembali ke halaman beranda saat user berada pada halaman lain dengan cara mengklik nama website dari website tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada lingkaran merah terdapat nama website untuk kembali ke beranda. Poin yang ketiga yaitu over informative feedback. Informative feedback tidak harus selalu dengan jawaban dari aplikasi ke user, tetapi dapat berupa perubahan antarmuka setiap user melakukan aksi. Dengan demikian, user paham bahwa aksinya sudah direspon oleh aplikasi. Pada website ini, saat user akan membuka ke halaman lain dengan mengklik shortcut yang terdapat di bagian atas halaman website, di antaranya terdapat blog dan tentang. Saat sudah memilih salah satunya, misalnya user akan melihat informasi pada halaman blog, terdapat umpan balik berupa tampilan halaman blog yang berisi informasi dari website tersebut. Agar user mudah memahami bahwa aksinya telah direspon oleh website, maka pada halaman website tersebut dapat terlihat tulisan blog yang berarti user telah berada pada halaman tersebut. Berikut ini tampilan halaman blog saat user masuk pada halaman tersebut. Poin keempat yaitu design dialog to yield closer. Untuk poin ini sebenarnya termasuk dari bagian informative feedback dengan menyampaikan bahwa proses yang dijalankan oleh user sudah selesai. User paham bahwa dia tidak perlu menunggu apa masih akan ada tahapan lain setelah menyelesaikan suatu proses. Tetapi pada website kami tidak
Tidak terdapat feedback saat user telah melakukan sesuatu seperti proses mendownload, karena website yang kami buat hanya website yang berisikan informasi artikel-artikel yang hanya bisa dibaca oleh user. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ulfanianti. Baik, langsung saja yang kelima, prevent errors. Poin ini untuk menjaga agar user tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan proses. Sangat diperlukan supaya user tidak merasa jenuh dalam mencoba menggunakan aplikasi, karena tidak bisa menemukan format atau aksi yang tepat pada saat mencoba suatu fungsi. Biasanya berupa petunjuk pengisian formulir sesuai format yang diterima oleh aplikasi, sehingga user dapat mengisi formulir dengan tepat pada percobaan pertama. Pada website kami tidak terdapat pengisian formulir sehingga tidak terdapat pemberitahuan saat user melakukan aksi dalam website tersebut. Untuk yang berikutnya adalah permit easy reversal of action. Poin ini merupakan salah satu poin yang cukup penting untuk menunjang UX dari suatu aplikasi. Biasanya yang dianggap sebagai pemenuhan poin ini adalah tombol back hanyalah untuk kembali ke halaman sebelumnya, namun belum tentu membatalkan aksi. Contoh paling nyata dari poin ini adalah pada aplikasi online shop. User dapat mencoba melakukan pembelian, tetapi pada saat selesai memilih barang, user dapat melakukan pembatalan barang yang ingin dibeli. Nyaman saat mencoba untuk melakukan eksplorasi pada aplikasi karena barang yang dicoba untuk dibeli tidak langsung terproses beli, tetapi user dapat melakukan cancel atau delete barang yang sudah dipilih. Untuk poin ini, saat user berada pada halaman lain, dapat dengan mudah ke halaman beranda dengan mengklik icon beranda pada bagian atas halaman website. Selanjutnya adalah support internal locus of control. Poin ini terutama sangat disukai oleh user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi, karena biasanya user ingin memiliki tampilan yang bisa diatur oleh user sendiri sesuai preferensi dari user. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan user terhadap aplikasi, sangat mempengaruhi UX terhadap aplikasi tersebut. Untuk website kami tidak terdapat fitur-fitur yang disediakan untuk user untuk mengatur tampilan yang disukainya. Berikutnya adalah reduce short-term memory load. Pada poin ini, biasanya orang lebih memusatkan pada desain, tata letak, menu, dan tombol, tetapi sebenarnya akan lebih efektif jika diterapkan pada proses saat user harus memberikan input ke sistem, karena data yang harus diinput sudah disediakan oleh sistem. Misalnya, pada online shop, user memiliki barang yang diinginkan, dan dari situ sistem langsung menerima input kode barang yang diinginkan oleh user untuk diproses pada proses pembayaran nanti. Itu saja, sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.